Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fatan Surya Hamdi, Salva Vernia, dan Siti Rohimah akan menjelaskan tentang faktor dalam individu yang berperan dalam pengembangan interpersonal skills. Nah, sekarang kita masuk pada faktor yang pertama. Faktor pertama itu ada kemampuan atau ability. Nah, kemampuan atau ability ini adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan ataupun praktek, dan kemampuan ini digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya. Nah, teman-teman, kemampuan ini terdiri dari dua faktor lagi, yaitu yang pertama kemampuan intelektual yang merupakan kemampuan melakukan aktivitas secara mental. Yang kedua, kemampuan fisik atau physical ability yang merupakan kemampuan melakukan aktivitas berdasarkan stamina, kekuatan, dan karakteristik fisik. Kemampuan atau ability terdiri dari kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan reality atau knowledge dan skill. Nah, pengetahuan knowledge diartikan sebagai dasar kebenaran atau fakta yang harus diketahui dan diterapkan dalam pekerjaan. Sedangkan keterampilan atau skill berarti kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar atau basic ability. Nah, untuk contoh kemampuan intelektualnya, yang pertama itu ada menalar. Melalui proses sosial dan interaksi sosial, penalaran yang baik dapat dikatakan seseorang memiliki kemampuan untuk berpikir. Yang kedua, merencanakan. Orang yang mampu melakukan perencanaan dengan baik, maka akan mendapatkan apa yang diinginkan dan dapat memberikan kepuasan pihak terkait. Yang ketiga, memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan penyebab masalah sosial merupakan kemampuan yang sangat penting. Kemampuan ini dapat diperoleh dari pengalaman atau kebiasaan masing-masing individu. Masuk kepada contoh untuk kemampuan fisik. Nah, yang pertama itu ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan dalam mengendalikan tubuh agar dapat melakukan berbagai gerakan dengan baik. Yang kedua, koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan dalam memadukan berbagai gerakan yang berbeda sehingga mampu dijalankan oleh setiap anggota tubuh secara seimbang. Yang ketiga, kelincahan. Kelincahan adalah suatu gerakan jasmani yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri di berbagai situasi. Faktor selanjutnya ada personality. Personality adalah kumpulan beberapa sifat yang menjadi ciri seseorang. Contoh sifatnya ada pemalu, pendiam, luwes, dan lain-lain. Faktor pembentuk personality ada keturunan, lingkungan, dan situasi. Tipe kepribadian ada sanguinis, koleris, melankolis, dan pragmatis. Yang pertama, sanguinis. Sanguinis adalah orang yang populer, suka cerita, banyak omong, dan selalu menjadi pusat perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Gampang bergaul dan mudah berteman. Salah satu kelemahannya adalah sifatnya yang moody atau tergantung suasana hati. Kadang ia cepat gembira, namun tiba-tiba menangis atau sebaliknya. Yang kedua yaitu koleris. Koleris kepribadian yang mempunyai jiwa kepemimpinan, berwibawa, punya kemauan kuat, serta biasanya gampang menyuruh-nyuruh orang lain. Yang ketiga, melankolis, kepribadian yang perfeksionis, suka akan hal-hal yang detail dan membutuhkan ketelitian. Salah satu kelemahan orang melankolis adalah karena sifatnya yang terlalu perfeksionis, kadang-kadang suka menunda-nunda pekerjaan sampai terciptanya suasana yang sempurna. Yang keempat, pragmatis, kepribadian yang cinta damai, sifatnya mengalah, tidak mau terlibat dalam perdebatan. Kelemahannya antara lain karena terlihat lemah, kadang-kadang dipermainkan oleh orang lain. Orang pragmatis biasanya ada di profesi yang tidak banyak konflik. Faktor selanjutnya, values dan attitude. Values adalah nilai-nilai yang dianut dan kita jadikan rujukan ketika memproses menjalani roda kehidupan. Nilai-nilai yang kita pegang seringkali mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai yang tumbuh dalam diri kita dipengaruhi oleh faktor agama, kultur, pendidikan orang tua ketika masih kecil, dan lingkungan di mana kita tumbuh dan besar. Attitude atau sikap adalah pernyataan yang evaluatif baik, positif maupun negatif terhadap suatu objek, orang lain, atau peristiwa. Persepsi. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris
guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Faktor yang menentukan persepsi. Yang pertama, perceiver atau penerima informasi. Yang dibangun oleh seseorang akan dipengaruhi latar belakang, pengalaman, sikap dan karakteristik orang tersebut. 2. Target atau objek yang kita berikan persepsi. Karakteristik target, misalnya bentuk tubuh, nada suara, dan lain-lain, akan sangat menentukan persepsi yang kita ingin bangun tentang objek tersebut. 3. Situasi, di mana kita memproses persepsi tersebut. Situasi mencakup waktu kejadian, lokasi peristiwa, dan lain-lain. Masuk kepada faktor terakhir yaitu motivasi. Motivasi adalah kata-kata yang paling sering kita dengar, pun juga paling sering kita harapkan selalu ada dalam diri kita. Banyak orang yang bahkan sampai rela membayar mahal seorang trainer atau motivator agar mereka bisa terbantu dalam membangkitkan semangat dan motivasi yang ada dalam diri mereka. Mereka yang termotivasi umumnya adalah mereka yang bergerak dan melakukan aksi nyata akan sesuatu. Sebaliknya, orang yang demotivasi atau tidak termotivasi mudah sekali kita temui dalam bentuk mereka yang malas dan tidak berniat melakukan apapun. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang faktor dalam individu yang berperan dalam pengembangan interpersonal skills. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.